Kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak ini. Almarhum jatuh, Efes ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata, dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Memasuki bulan ketiga pengadilan Verdi Sambo, fakta-fakta baru pembunuhan Yosua kembali terungkap. Satu persatu saksi yang hadir dalam persidangan merajut peristiwa pembunuhan Yosua. Majelis hakim pun dibuat terperangah mengetahui besarnya kekuasaan Sambo di institusi Polri. Luar biasa sekali ya, ini perkara pembunuhan. Ya kan, laporan polisi, berita acara interogasi dibuat berdasarkan pesanan seperti itu kan? Kronologis yang Ya, berdasarkan kronologisnya kan pesanan ya, kan? karena saat itu kita nggak tahu. Ketua Majelis Hakim Sidang Verdi Sambo kaget ketika mengetahui berita acara interogasi atau BAI mengenai kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat bisa dikoreksi oleh Verdi Sambo. Hakim kaget dan mengaku aneh berita acara interogasi bisa dibuat berdasarkan pesanan Verdi Sambo. Dalam sidang itu, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Metro Selatan, AKBP Ridwan Soplanit menyebut berita acara interogasi Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dibuat berdasarkan catatan yang diserahkan oleh AKBP Arif Rahman di Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam pembuatan berita acara interogasi itu, Putri Chandrawati tidak diperiksa langsung, melainkan dia menuangkan kesaksiannya di sebuah kertas dan ditulis tangan. Menurut Ridwan, Putri tidak diperiksa langsung karena alasan trauma. Kalau terkait dengan masalah pelecehan, saya panggil Kanit PPA saya, kemudian saat itu saya panggil beberapa penyidik saya untuk berbicara terkait dengan kronologis yang dibawa lembaran kronologis oleh AKBP Arif saat itu. Kemudian saya melaporkan kepada Kapolres saya saat itu, saya menyampaikan, mohon izin komandan, ini ada AKBP Arif diperintahkan Pak FS untuk membuat BAI karena Bu Putri saat itu kondisinya belum bisa ke Polres karena alasannya saat itu lagi ngedrop dan trauma. Akhirnya didatangin oleh AKBP Arif terkait dengan lembaran kronologis tersebut. Putri Chandrawati, terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat, menanggapi pernyataan dari Ridwan Soplanit mengenai berita acara interogasi. Putri mengaku dia ikut menandatangani BAI tersebut. Sedikit ada tanggapan untuk Bapak Ridwan Soplanit bahwa saya menandatangani BAI pada tanggal 11 Juli. Untuk yang lainnya saya tidak mengetahui. Selain berita acara interogasi Putri Chandrawati, Ridwan menyebut berita acara interogasi milik Verdi Sambo juga dibuat dan dikoreksi oleh Verdi Sambo. Tak hanya itu, berita acara pemeriksaan milik 3 terdakwa lainnya yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga telah disiapkan. Tim Liputan, Kompas TV. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit menyampaikan pertanyaan kepada terdakwa Verdi Sambo. Kenapa ia mengorbankan anak buahnya dalam perkara pembunuhan Yosua Huta Barat? Sedangkan terdakwa perintangan penyidikan Agus Nurpatria sempat mengumpat saat tahu telah dibohongi Verdi Sambo. Sejumlah mantan anak buah Verdi Sambo mengaku merasa dibohongi dan dijebak dalam peristiwa pembunuhan Yosua Huta Barat. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit, yang bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, meminta kesempatan kepada hakim untuk bisa bertanya kepada terdakwa Verdi Sambo. Majelis hakim kemudian mempersilakan Ridwan untuk bertanya kepada Verdi Sambo. Setelah diizinkan, Ridwan Soplanit langsung menghadap ke arah Verdi Sambo dan bertanya. Mungkin sebelum saya beralih ke yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo yang silakan untuk menyampaikan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik, ada lagi? Cukup. Itu saja, oke.
Sebelumnya, mantan Kaden A Biro Paminal Div Propam Polri Agus Nurpatria sempat mengumpat setelah ia dan Hendra Kurniawan sadar telah dibohongi Verdi Sambo. Agus mengaku kesal dengan Verdi Sambo setelah mengetahui Yosua tewas bukan karena baku tembak, melainkan ditembak. Agus mengetahui hal itu setelah dihubungi Hendra Kurniawan. Saat itu, Hendra menceritakan kalau dia dan anggota lainnya telah dikadali oleh Verdi Sambo. Yang telepon saya, Pak Hendra bilang, Gus kita dikadalin. Waktu itu saya sempat ngumpat juga. Maksudnya apa Pak dikadalin? Dibohongin. Oke, dibohongin. Waktu itu saya sempat mengumpat juga, anjing kampret. Masa kita dikadalin bang? Tega sekali sih bang. Oh, seperti itu. Siap. Jadi saudara saksi sebelum dipatsuskan, saudara saksi mendapatkan informasi dari saudara Hendra Kurniawan dikadalin. Siap. Bagaimana perasaan saudara saksi? Saya kecewa Pak. Kecewa? Siap. Verdi Sambo pun menyampaikan permohonan maaf kepada para anggota polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang turut dihukum dalam kasus penanganan kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Dengan suara bergetar, Verdi Sambo menyebut para anggota polisi Polres Metro Jakarta Selatan tidak bersalah. Ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silakan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan adik-adik ini nggak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesal. Gitu. Jadi saya sekali lagi mohon maaf. Terseret dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, para mantan bawahan Verdi Sambo mendapat sanksi dari Komisi Kode Etik Polri. Sanksi yang mereka dapatkan bervariasi, mulai dari turun jabatan hingga pemecatan. Tim Liputan Kompas TV. Peristiwa di Jalan Saguling. Rekaman CCTV detik-detik penembakan Yosua ditampilkan dalam persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan ini. Kepanikan ajudan dan ART Sambo terlihat saat pembunuhan Yosua dilakukan. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga akan memperlihatkan kepada Anda di mana letak CCTV yang merekam peristiwa ini. Dalam sidang pemeriksaan saksi untuk para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua pada awal pekan ini menampilkan rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas sesaat sebelum pembunuhan terhadap Yosua dilakukan. Nah, CCTV yang merekam kegiatan itu, saudara, posisinya berada tepat di depan pintu masuk pos keamanan Komplek Duren 3. Nah, CCTV ini merekam kegiatan di depan rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Duren 3. Dalam rekaman tersebut sekitar pukul 5 sore lebih 6 menit ini menunjukkan kedatangan dari rombongan terdakwa Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer termasuk korban Yosua tiba di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Duren 3. Hanya selang beberapa menit saja disusul dengan kedatangan terdakwa Verdi Sambo. Terlebih dahulu, ajudan Verdi Sambo, Azan Romer ini turun di depan pagar rumah dinas Verdi Sambo dan kemudian mobil yang masih membawa Verdi Sambo maju beberapa meter saja. Kemudian tidak lama dari itu Verdi Sambo terlihat turun dari mobil. Posisinya tepat seperti yang digambarkan oleh kami, saudara, di sini. Dan menurut pengakuan ajudan Azan Romer, ia melihat beberapa langkah setelah Verdi Sambo turun dari mobil, senjata api yang dibawa Verdi Sambo jatuh. Sigap, Azan Romer berlari ingin membantu Verdi Sambo mengambil senjata api yang jatuh, tetapi sudah terlebih dahulu diambil oleh Verdi Sambo dan menurut kesaksian Azan Romer, senjata api yang diambil itu disimpan di saku celana sebelah kanan Verdi Sambo. Nah, yang menjadi sorotan dari pemutaran rekaman CCTV di ruang sidang pada saat itu adalah soal fakta penggunaan sarung tangan hitam oleh Verdi Sambo. Kita ingat sebelumnya saksi Azan Romer ini pernah bercerita bahwa ia melihat Verdi Sambo mengenakan sarung tangan hitam ketika ia mengambil senjata apinya yang jatuh ketika itu. Kemudian terdakwa Richard Eliezer juga sempat
menyampaikan bahwa ia juga melihat Ferdi Sambo mengenakan sarung tangan hitam ketika ia menyerahkan senjata api milik Yosua kepada Ferdi Sambo saat masih berada di rumah saguling. Nah, fakta penggunaan sarung tangan hitam ini menjadi penting karena ini menjadi indikasi bahwa ada perencanaan yang matang untuk menutupi kejahatan pembunuhan. Nah, tetapi pada saat di ruang sidang, rekaman CCTV ini tidak menunjukkan bahwa Ferdi Sambo mengenakan sarung tangan hitam. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah keterangan saksi keliru dan apakah Ferdi Sambo menyampaikan yang sebenar-benarnya bahwa ia tidak menggunakan sarung tangan hitam pada saat turun dari mobil di hari peristiwa pembunuhan Yosua? Itu masih menjadi misteri dan masih akan terus dinantikan atau diuji pembuktiannya di persidangan. Dian Silitonga, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Bersaksi sebagai justice kolaborator, Richard Eliezer menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Putri Chandrawati di rumah Magelang, Jawa Tengah. Saya akan segera kembali. Belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Anda masih bersama kami. Bersaksi sebagai justice kolaborator, Richard Eliezer menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Putri Chandrawati di rumah Magelang, Jawa Tengah.
Eliezer mengaku sempat ditelepon Putri dalam kondisi menangis. Selama saudara di sana, bagaimana kegiatannya saudara Ricky dan saudara Kuat ini? Oh, kami ke sana, Bang Ricky masih di Jakarta, Yang Mulia. Bagaimana? Kami ke sana, Bang Ricky masih di Jakarta, Yang Mulia. Oh, saudara Ricky lagi di Jakarta. Siap. Mengantarkan anak yang pertama itu. Siap. Anak kedua. Yang kedua, Yang Mulia. Saudara Kuat? Om Kuat ada di situ. Oke, tanggal 4 malam saudara mengatakan saudara Ricky minta bantuan apa? Saudara apa? Korban minta bantuan saudara untuk? Oh, mau bopong ibu ke atas, Yang Mulia. Oh, oke. Itu tiba-tiba atau bagaimana? Tiba-tiba, Yang Mulia. Saat itu saudara ada di tengah? Saya di samping. Di samping. Di ruang samping. Memang posisinya bercanda atau bagaimana? Jadi dia keluar dari ruang tengah, Yang Mulia. Langsung ke arah saya, bilang mau. Oh, saudara lagi di ruang? Di samping, Yang Mulia. Oh, di samping, oke. Baru dia bilang, Cat, sini Cat, bantu abang mau bopong ibu ke atas, ibu lagi sakit. Masuklah kita berdua kan. Sampai dalam sudah ada Om Kuat sama Susi. Oh, oke. Sebelumnya nggak ada? Oh, saudara nggak tahu? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Oke. Nah, pada saat masuk, saya merapat dong ke arah ibu. Saya merapat ke arah ibu pas di dekat kaki. Abang Yos sudah maju ke depan. Baru tanya, saya sempat nanya, sakit apa ibu, sakit apa? Itu kalau nggak salah Susi yang bilang, lemas Om, nggak tahu. Baru saya coba mau ngangkat, ibu melambaikan tangan, Yang Mulia. Jadi ibu pada saat itu suaranya pelan, Yang Mulia. Oke. Jadi dia nggak ngomong apa, dia cuma lihat ke saya, dia cuma bilang begini. Jadi saya mengartikan itu, oh nggak usah maksudnya mungkin kan, Yang Mulia. Jadi oh nggak jadi deh saya. Nah itu Bang Yos itu sempat mau ngangkat tapi ibu nepis juga, nggak mau. Jadi Bang abis itu karena nggak jadi mau ngangkat, ya udah saya keluar lagi, Yang Mulia. Saya tinggalkan mereka di ruang tengah. Itu yang dibilang saudara Susi kemarin itu? Siap, Yang Mulia. Terus posisinya Kuat ngapain? Om Kuat ada sempat ngobrol sama ibu, jadi ibu panggil, ibu kan baring, Yang Mulia. Jadi ibu Om Kuat duduk di samping apa itu, ada sempat ngobrol bisik-bisik lah, saya tidak tahu, Yang Mulia. Bisik-bisik. Nah, saudara Joshua pengen mencoba ngangkat itu? Siap, itu sebelum Yang Mulia. Oh, sebelumnya pengen ngangkat tapi ada saudara? Ada saya, Yang Mulia. Tapi ibu nepis tangannya Bang Yos, jadi nggak jadi, Yang Mulia. Itu yang dibilang bahwa saudara Susi kemarin bahwa saudara Joshua katanya sempat ketawa-ketawa, maksudnya apa waktu mau ngangkat itu? Saya tidak membenarkan itu, Yang Mulia. Bukan maksudnya bercanda waktu itu dengan saudara Susi? Tidak tahu, Yang Mulia. Dengan apa saudara PC? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu, tapi saudara hanya dimintain bantuan mengangkat saudara PC pada saat itu. Jadi yang ikut akhirnya saya sama almarhum. Nah dari Magelang ke Jogja itu saya yang bawa mobil, Yang Mulia. Sampai di sana ketemu dengan Bang Ricky serta Mas Brata sama Patwal, 2 orang yang awal dari Jakarta sampai Jogja. Terus? Ketemu situ, parkir mobil apa semua, mereka masuk ke mall, Yang Mulia. Karena di mobil Lexus LM itu ada senjata steyr, Yang Mulia. Jadi tidak mungkin ditinggalkan mobilnya di parkiran. Jadi pada saat itu saya tidak ikut ke dalam, Yang Mulia. Saya menjaga di mobil, Yang Mulia, menjaga mobil 3 mobil itu, Yang Mulia. Mobil Patwal, mobil Lexus itu sama BMW, Yang Mulia. Karena masih belum terlalu malam, itu Pak Efes sama Bang Nadine pulang ke Magelang. Baru pada sorenya itu sebelumnya saya sempat lihat ini, Yang Mulia, Pak Efes ada video call dengan almarhum, Yang Mulia. Oh. Video call. Tanggal 6, Yang Mulia. Tahunya saudara waktu di kamar? Soalnya saya di samping, Yang Mulia. Oke. Jadi almarhum bilang, ini Cat, mau ada surprise nanti malam, katanya. Surprise apa, Bang? Buat ibu, soalnya besok ulang tahunnya bapak sama ibu, ulang tahun pernikahan. Saya bilang, kok terus abang udah pesen? Iya nih udah cari-cari ini tumpeng sama apa, udah dapat, tapi kualitasnya nggak terlalu bagus-bagus amat tuh. Gitu. Saya bilang, ya udah Bang, yang ada aja, orang di Magelang juga kok, Bang. Jadi pada saat Bang Daden sama bapak pulang itu,
Saya tidak tahu jam berapa itu Bang Daden sama almarhum sempat pergi ke luar untuk ngambil kue itu yang mulia, kue sama tumpeng. Nah malamnya bapak sama ibu cuma duduk di depan saja yang mulia. Ada datang rekannya beliau tapi saya tidak tahu namanya. Karena orang-orang yang lama juga tahu, jadi saya tidak mencari tahu lagi. Jadi ada bertiga mereka duduk di dalam itu, bapak, ibu sama ada rekannya bapak itu duduk di dalam. Sampai malam sampai pas itu yang mulia, pas perayaan itu yang mulia, surprise. Oh ikut juga dia? Ikut juga yang mulia. Ikut disuapin juga? Kalau disuapin saya tidak memperhatikan yang mulia. Tetapi kalau kami semua disuapin yang mulia. Semua ajudan dan ART disuapin? Disuapin. Oleh saudara PC dan saudara FS? Siap, betul yang mulia. Acara berarti itu 7 dini hari ya? Jam 7 dini hari. 7 dini hari. Oke, sepanjang ini kan saudara Ricky sudah ada, saudara Kuat ada. Sepanjang dari kembali ke Jakarta? Berangkat ke Jogja yang mulia. Oh iya, berangkat ke Jogja kemudian berangkat kembali ke Jakarta. Benar. Sampai di alun-alun, parkir mobil agak jauh, kita jalan masuk ke alun-alun, telepon lagi, kata gurunya dia lagi sholat Isya kalau nggak salah yang mulia, sholat Isya sekitar jam 7. Jadi kami nunggu di alun-alun, duduk di alun-alun. Tiba-tiba telepon masuk ke saya yang mulia. Telepon masuk, saya bilang, ih bang, ibu telepon saya nih bang. Saya angkat, saya perintah ibu, saya bilang, saya perintah ibu. Ibu itu pada saat itu lagi nangis yang mulia. Kamu di mana dek? Kamu di mana? Balik sekarang dek, balik sekarang. Mana Ricky dia? Saya belum sempat menjawab, dia bilang balik sekarang dek, balik sekarang, tolong ibu dek. Habis itu dia langsung matiin. Saya bu, dia langsung matiin. Saya bilang bang, ibu nangis bang telepon saya. Langsung berdua lari itu, lari ke mobil yang mulia. Lari kebetulan saya yang bawa mobil. Ya agak kencang juga saya bawa mobil karena panik juga kan pada saat itu, ini ada kejadian apa kan. Sampai di kediaman, parkir mobil, rumah sepi yang mulia. Rumah sepi, masuklah kami berdua, Bang Riki di depan, saya di belakang. Masuknya bilang, kok nggak ada orang. Bang Riki langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Saya juga ikut langsung ke lantai 2. Naik tangga, di atas saya lihat ada Om Kuat sama Susi. Nah karena yang tadi yang nelpon saya ibu, jadi saya ingin memastikan ibu ini ada di dalam atau enggak. Jadi saya sempat nengok ke arah kamar dulu, saya nengok ke arah kamar, oh ternyata ibu ada di dalam lagi baring. Baru saya lihat ke arah Om Kuat, saya nanya ke Kuat, Om ada masalah apa? Dia kayak orang emosi memang, kayak emosi. Saya bilang, Om ada masalah apa? Dia lihat ke saya baru bilang, udah kamu gak usah tahu dulu. Dia bilang, udah kamu gak usah tahu dulu. Baru habis itu diajak saya turun. Siapa yang ngajak? Kuat yang mulia. Okay. Turunlah kami berdua. Karena pada saat itu dia masih emosi yang mulia, saya ajak dia ke samping di depan TV. Saya, ya, Om duduk aja dulu, tenang. Saya kasih dia air minum, saya bukain botolnya ini, Om minum dulu, dia minum, baru saya kasih rokok, saya pasangin rokoknya, saya bilang Om tenang dulu, santai. Ya udah mungkin udah ya ada berapa menit dia sudah mulai santai merokok, baru saya bilang sudah tenang Om. Ya Om ya. Saya bilang, kenapa Om, ada masalah apa? Saya mencoba menenangkan kan, tanya ada masalah apa sih Om? Ya. Udah Om, jangan nggak usah tahu dulu kamu Om. Saya, orang ini kenapa? Ya. Ada masalah kok nggak dicerita kan? Ya. Baru mungkin ada sekitar 1 jam yang mulia. Ada sekitar 1 jaman, Bang Riki datang yang mulia ke arah kami, manggil saya, Cat, merapat ke nama. Temannya abang ke kamarnya, masuklah kami ke kamar. Senjatanya Joshua mana jatuh? Yang saya nggak tahu bang. Baru cari dia cari. Bang Riki dapat senjatanya di lemari HS itu, dapat lemari. Baru habis itu Bang Riki ambil stayer juga. Saya bilang ini bang stayer. Saya kasih ke Bang Riki. Baru dia keluar bang. Dia naik ke lantai 2 yang mulia. Saya tuh sudah tidak ikut waktu ke lantai 2. Saya keluar kamar itu, saya pas lihat ke arah luar.
Jadi pas keluar kamar begini, kan depan sudah kaca jendela sama ini kan pintu. Saya lihat di luar ada Bang Yos. Saya keluar lewat pintu itu, saya tanya ke Bang Yos, Bang, Bang, Bang ada masalah apa? Saya tanya, Bang ada masalah apa? Tahu? Loh Bang, ada masalah apa? Saya tanya, kenapa sih Bang, ada masalah apa? Dia bilang, nggak tahu tuh, Kuat marah-marah. Dia bilang begitu. Baru saya bilang, Bang, saya sudah tanya Kuat bilang nggak usah tahu. Saya tanya abang juga nggak tahu. Ya udah Bang, kalau ada apa-apa jangan libatkan saya bilang. Ya udah Bang, kalau ada apa-apa jangan libatkan saya. Saya masuklah, Om Kuat masih duduk di samping tuh. Saya masuk di situ, duduk sama Om Kuat, lanjut lagi merokok. Nggak lama, nggak tahu berapa lama, Bang Riki keluar lewat pintu depan. Baru abis itu saya nengok gini, Bang Riki ngobrol sama Bang Yos. Nah, habis itu ngobrol-ngobrol, saya udah nggak ini lagi yang mulia, karena saya sudah coba cari tahu, tapi tidak dikasih tahu kan sama mereka. Jadi Bang Riki ngobrol di luar sama Bang Yos, udah kami berdua sama Kuat nyantai di depan TV, ngerokok. Baru sudah agak malam yang mulia, sudah sekitar jam 11, kata Om Kuat, Om, saya ke pos security dulu ya. Ngapain Om? Mumet saya. Nah, keluarlah dia ke pos security. Nah, karena di situ tinggal saya sendiri, saya masuk lagi ke dalam yang mulia. Saya masuk ke dalam, lewat kan kamarnya Om Kuat. Kalau mau masuk ke dalam rumah, kalau lewat samping, lewat kamar Om Kuat. Di situ ada Susi duduk di samping tempat tidur, nangis-nangis. Tanya ke Susi, apa sih, ada masalah apa Susi? Diam aja, nggak jawab ke saya kan. Baru saya masuk kamar. Pas saya udah baring di kamar ajudan, saya main HP yang mulia, belum langsung tidur. Saya main HP, buka HP. Saya lihat, karena saya kan simpan nomornya Susi di WA yang mulia. Saya lihat Susi buat status yang mulia, dia foto selfie dia, foto dia sendiri. Baru di muka, di bibirnya dia itu dia pasang stiker kan yang bertuliskan cukup tahu aja. Dia buat stiker kayak gitu yang mulia. Baru manusia ini kenapa? Udah, saya taruh HP saya tidur yang mulia. Nah, karena saya tidurnya kan kasur satu nih Pak yang mulia, satu kasur. Karena saya tidurnya bukan yang dekat tembok, saya tidurnya dekat jalan turun kan. Jadi pada saat almarhum sekitar jam 1 itu masuk mau tidur, dia harus melangkahi saya. Ya saya pas dia melangkahi saya kebangun yang mulia. Saya bangun, Bang. Dia tidur, dia sempat ngelengok HP sedikit, baru habis itu dia istirahat. Saya beliau langsung istirahat ya. Sampai pagi. Ya. Jadi peristiwa apa yang terjadi di Magelang saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Ricky ngomong tidak mau cerita? Saya nggak bertanya ke Bang Ricky, Kuat. Saudara Kuat tidak bercerita. Almarhum juga tidak cerita, Susi tidak cerita. Siap yang mulia. Cuman tinggal Ricky yang saudara nggak tanya. Bang Ricky, karena itu Bang Ricky masih di atas kalau nggak salah yang mulia. Oke. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Richard Eliezer, menangis saat menceritakan detik-detik penembakan Yosua di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Konfrontasi saksi kunci berlanjut selepas ini. Copit. Padahal cuaca emang gak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Indomie Hype Abis, smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja.
tersedia di apotek terdekat. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Melalui Pos Indonesia, Kementerian Sosial telah menyalurkan dana bantuan dari 3 program Bansos, yaitu BLT BBM, program Sembako, dan program Keluarga Harapan untuk meringankan beban keluarga tidak mampu. Bansos ini tanpa potongan oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Gunakanlah Bansos untuk memenuhi kebutuhan pokok. Manfaatkanlah Bansos dengan bijak dan tepat. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Semakin banyak belanja, semakin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Hanya di Depo Bangunan. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Salam jumpa, Saudara. Saya Tifal Solesa. 3 petani di Blora, Jawa Tengah hanyut terseret arus sungai. 2 orang ditemukan meninggal, sementara 1 lainnya masih dicari. Tim gabungan BPBD Blora mencari 1 korban lain yang masih belum ditemukan. Sebelumnya, 2 korban atas nama Siti Maryam dan Ali Rifai ditemukan meninggal dunia. Diketahui 3 orang petani di Desa Candi, Kabupaten Blora, hilang terseret arus sungai yang saat itu meluap akibat hujan deras. Tetap bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Sambut mentari, awali dengan Nuvo, siaga 24/7. Nuvo hand soft body wash, wash away kuman. Nuvo hand spray wet wipes, cukup 10 detik, kuman hilang seketika. Lawan kuman dan bakteri dengan Nuvo. Perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Anda masih bersama kami. Richard Eliezer alias Baradae mengungkap sejumlah fakta baru saat bersaksi dalam perkara pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Eliezer juga menyampaikan terdakwa Ferdi Sambo
ikut menembak Yosua. Nembak ke arah atas tangga, Bapak. Tangga? Baru dia balik begini, Bapak. Saat dia menembak begini, sebelum menembak dia kokang begini. Itu sudah HS, Bapak. Dia mengganti di sini pas menukar itu saya nggak lihat ya? Karena ketutup sama badannya. Oke. Itu Bang Yosua begini, kayak gini. Ih, Pak, kenapa? Ada apa, Pak? Sambil mundur dia mulai. Begini ya? Ya. Oke. Satu 2 jam mungkin yang mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup, jadi dia ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam. Kan Alfons bilang, saya bilang, Apon Pong, ada orang mau keluar itu. Dia Apon bukain pagar dari dalam, tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis, baru saya, ini siapa kan, karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam ada koelben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Saya diam, maksudnya dalam hati saya, ini betulkah, tidakkah? Baru dia bilang, kurang ngajar anak ini, memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah nggak menghargai saya, dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Okay. Baru dia bilang, baru dia bilang, jadi habis setiap pembicaraan dia mulai, dia habis berbicara, dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis begitu yang mulia. Jadi baru dia bilang ini, dia lihat ke saya baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya yang mulia. Baru saya diam kan yang mulia, saya kaget juga yang mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya. Karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu berapa kali saudara FS nembak? Saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di sudah lantai? Jatuh yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini yang mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia. 2 tangannya. Bang Riki sempat ngobrol ke saya. Belak-belakan Bang Riki bilang, Chat, sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen nabrakin mobil waktu yang keras, yang tegas, biar tidak. Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Riki bilang, Bang Riki pengen menabrakin mobil karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri, dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia Bang Riki ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Magelang ke Jakarta. Saudara Riki bercerita kepada saudara bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Saudara tidak tanya waktu itu, apa alasan pada saat itu? Saya berpikir Bapak. Berpikir, apa ya? Saudara dalam pikiran saya, loh, ini berarti sudah dari Magelang ini. Itu senjata apa? Sepengetahuan saudara. Sepengetahuan saya Glock, Bapak. Sepengetahuan saudara ada Glock. Nah, hampir sama dengan saudara punya. Beda tipe, Bapak. Beda. Beda. Nah, pada waktu itu langsung begitu setelah saya nembak, FS kemana?
Habis selesai nembak ke arah mana nih Bapak? Ke arah yang belakang itu. Baik Bapak. Habis itu dia jongkok Bapak. Dia balik lagi ke depan tangga, depan tangga, jongkok, nembak ke atas tangga. Coba praktekkan. Siap, baik Bapak. Mohon izin majelis. Izin Bapak. Jadi ya. Habis dia nembak. Ya, dor. Dia jongkok. Pakai mic. Dia jongkok ke di depan ini tangga Bapak. Ya. Tangga. Dia jongkok dan nembak ke arah atas tangga Bapak. Atas tangga. Siap. Pakai senjatanya siapa? Setahu saya masih Glock Bapak. Masih Glock. Siap. Bukan pinjam di Glock kamu? Tidak Bapak. Tidak. Kamu pada waktu itu Glock setelah kamu menembak kamu letakkan di mana Glock? Saya taruh di sini, masih panas Bapak. Dipegang. Siap. Tadi tidak dipegang oleh Sambo lagi? Tidak dipegang Bapak. Tidak. Setelah itu? Setelah itu dia sempat balik badan Bapak. Balik badan. Belakang. Contohnya? Siap Bapak. Jadi habis dari dia jongkok nembak ke arah atas tangga Bapak. Tangga? Baru dia balik begini Bapak. Pada saat dia menembak begini, sebelum nembak dia kokang dulu. Itu sudah HS Bapak. Baru habis itu Bapak bilang, jadi bilang mau kasih uang ke kita. Dia bilang mau kasih uang ke kita. Dia sudah ada amplop yang mulia di meja. Sudah ada amplop, 3 amplop. Dia bilang untuk Kuat dapat 500, Bang Riki dapat 500, saya dapat 1 M yang mulia. 500, tapi masih di dalam amplop? Masih dalam amplop. Jadi tidak dihitung, pokoknya ini 500. Tidak dihitung yang mulia. Cuma ini untuk Kuat 500, Riki 500, siap. Saudara 1 Terus M. disampaikan juga uang dolar. Uangnya dolar. Siap. Pakai sarung tangan atau tidak? Pakai sarung tangan Bapak. Jelas itu? Jelas Bapak. Saudara tidak berbohong? Tidak Bapak. Kalau lihat sarung tangannya itu full atau separuh? Full Bapak. Full? Oke. Warnanya? Hitam Bapak. Hitam. Jenis karet. Jenis karet. Jadi pada situ ada saya, ada Bang Riki juga. Ya. Sempat beliau belak-belakan juga Bapak ke kami berdua, sempat bilang sambil ketawa Bapak. Sambil ketawa sempat bilang salah pakai senjata katanya. Salah pakai senjata. Salah pakai senjata. Jadi penyampaiannya begini gitu. Kayaknya ada yang salah akhirnya tertawa. Iya, baru tertawa dia. Oh, salah menembaknya atau bagaimana? Salah menggunakan peluru. Senjata, Bapak. Salah menggunakan senjata. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Richard Eliezer, menangis saat menceritakan detik-detik penembakan Yosua di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Kami segera kembali. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sari Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Copat coklat, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Ternyata lo ya netizen budiman, kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil.
Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Copat coklit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, semakin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Hanya di Depo Bangunan. Air mata Barada Richard Eliezer tak terbendung saat menceritakan detik-detik penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Dia berdoa agar Tuhan mengubah niat Verdi Sambo yang ingin membunuh Yosua. Kami tayangkan kembali cuplikan pernyataan Eliezer dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Saya di pikiran saya, ini sudah mau terjadi ini, udah mau terjadi ini kan penembakan ini. Saya langsung masuk juga ke kamar. Saya berdoa lagi di situ yang mulia. Saya berdoa lagi di kamar dengan doa yang sama juga yang mulia. Saya berdoa yang sama. Selesai saya masih agak diam sedikit. Nggak lama ada suara Pak Efes di bawah yang mulia. Suara Efes di bawah. Saya turun ke bawah sampai di ujung tangga sudah ada Pak Efes. Di situ dia sudah pakai sarung tangan yang mulia. Sarung tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya, sudah isi senjatamu? Saya bilang, siap belum Bapak. Kau isi? Isi itu maksudnya kokang yang mulia. Oke, saudara turun, saudara ketemu dengan saudara FS. Siap yang mulia. Di bawah ada siapa saja? Pak FS saja. Cuman saudara FS saja? Siap. Saudara Kuat dan saudara Riki? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak lihat, kemudian? Baru saya, dia sudah isi senjatamu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja yang mulia. Saya samping meja. Baru langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Bang Yos siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Rang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Disuruh berutut. Wih kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter yang mulia. 2 meter, oke. Kemudian setelah itu coba ceritakan. Habis saya tembak yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu itu posisi korban?
Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini, yang mulia. Terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf membantah sejumlah keterangan yang disampaikan Eliezer saat bersaksi di persidangan. Tetap di Kompas TV. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Nggak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Copat coplit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Copat coplit, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Fakta baru coba diungkap saat menghadirkan saksi Richard Eliezer dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua oleh Ferdi Sambo CS dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Sejumlah keterangan Richard Eliezer dibantah Kuat
dan Ricky. Laporan ini menutup jumpa kita pekan ini. Saya Diva Solesa. Sampai jumpa. Sidang kasus Ferdy Sambo pada Rabu 30 November 2022 lalu menghadirkan kesaksian silang antara 3 terdakwa, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Eliezer dalam kesaksiannya menyebut setelah penembakan Yosua, Ricky Rizal sempat bercerita kepada Eliezer ingin menabrak Yosua saat kembali dari Magelang ke Jakarta. Namun Ricky Rizal membantah sempat mengungkapkan rencana ini. Saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Ricky bilang, Bang Ricky pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia, Bang Ricky ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju pada Jakarta. Saat Magelang ke Jakarta. Saudara Ricky bercerita kepada saudara betul, bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Pasca penembakan yang katanya saudara Richard kami bertemu di lantai 2 berdua dan saya menyampaikan ingin menabrakkan mobil, itu tidak pernah saya sampaikan yang mulia. Ya. Menurut saksi bagaimana? Ini yang mulia pernah. Oke. Ricky juga mengaku tak mengetahui saat Ferdy Sambo sempat salah senjata dan bercanda usai Yosua ditembak. Di dalam ruang propos tersebut, apakah pernah Ferdy Sambo mungkin bercerita-cerita tentang kejadian itu lagi? Mungkin ada masalah-salah tembak dan itu. Coba terangkan itu dulu. Bukan di propos Bapak. Kalau cerita tentang itu di kediaman Bapak. Oh, di kediaman. Coba ceritakan apa cerita. Jadi pada situ ada saya, ada Bang Ricky juga. Ya. Sempat beliau belak-belakan juga Bapak ke kami berdua, sempat bilang sambil ketawa Bapak. Sambil ketawa sempat bilang salah pakai senjata katanya. Salah pakai senjata. Salah pakai senjata. Saudara R menyampaikan beberapa saat setelah penembakan kami dikumpulkan, kami dipanggil, terus disampaikan kalau Bapak itu salah nembak sambil ketawa-ketawa sama RE sama saya, bahwa beliau salah menggunakan senjata, salah nembak gitu. Tapi itu saya tidak pernah mendengar itu dari Bapak FS. Sementara itu, Kuat Ma'ruf menyanggah beberapa kesaksian Richard Eliezer. Di Magelang, ya, yang dia lihat seperti bisik-bisik. Tapi saudara melakukan, ibu ngomongnya pelan tapi tidak dengar. Oke, yang lain ada lagi? Yang kedua soal tas. Soal tas. Yang di Duren 3. Soalnya saya yakin banget kalau tas itu ada di mobil RX. Oke, saudara melihat terdakwa pakai tas? Melihat ya. Oke, nanti majelis yang akan menilai. Lanjutnya. Terus yang ketiga soal penembakan. Soal? Penembakan di Duren 3. Soal penembakan di Duren 3. Oke. Ya, karena yang saya dengar Bapak sempat memarahin Joshua. Oh, saudara melihat bahwa Bapak sempat memarahin Joshua. Ferdy sempat memarahi Joshua. Terus? Ya. Setelah itu baru ada penembakan. Oke. Nanti saudara mempunyai waktu sendiri untuk menjelaskannya. Sidang kasus pembunuhan Yosua oleh Ferdy Sambo CS akan kembali dilanjutkan Senin pekan depan dan masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Tim Liputan, Kompas TV.